Jangan-jangan hasil foto kita, hasil karya kita, foto, footage itu dijual secara ilegal sama Shutterstock. Seperti yang ditulis sama salah satu akun yang komentar di channel YouTube saya. Shutterstock lebih banyak reject dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, seperti blur, artefaks yang menurut pengamatan saya tidak ada blur, tidak ada artefak, tidak ada noise. Saya jadi curiga, jangan-jangan hasil karya saya dijual pada yang lain tanpa sepengetahuan saya dengan alasan reject. Teman-teman pernah berpikir seperti itu? Saya jelaskan di video kali ini, so stay tune guys. Selamat pagi dari Pulau Dewata, Bali, teman-teman semua. Nama saya Bima Aditya. Matur Suksma sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah sangat mengapresiasi apa yang saya lakukan di dunia YouTube. Teman-teman jadi bisa bertukar pikiran dengan saya tentang dunia fotografi, baik yang murni maupun yang sudah dikemas dengan cara berjualan foto di internet. Hari ini saya baru saja mengirim perbaikan text form untuk AdSense saya di YouTube, sehingga sebenarnya kalau saya nggak ngurus text form, ini biasanya ada 30% duit saya yang ketahan di US. Sama seperti kita berjualan foto di Shutterstock. Jadi, Shutterstock, YouTube, Google AdSense, apapun itu kan kebanyakan tuh perusahaannya ada di luar negeri, khususnya di Amerika. Maka kalau saya nggak ngurus text form, atau teman-teman nggak ngurus text form, biasanya ada semacam toleransi. Tapi kalau kayak saya begini, ini AdSense-nya aja kan udah dari tahun 2011 ya. Tapi mulai aktif nge-YouTube 2020. Tapi kalau misalnya dengan durasi selama itu saya nggak ngurus text form, itu ibaratnya uang saya yang misal nih dalam sekali pencairan misalnya $100, itu cuman kecair $70. Itu nyesek banget sih. Jadi, ini sekarang kita kembali lagi ke masalah dunia Shutterstock. Saya baca komentar ini cukup kaget sih. Karena satu yang saya lihat ya, ini lebih ke arah seperti mentality kebanyakan orang-orang di Indonesia. Sayangnya di negara kita, negara saya sendiri ya, ini nih banyak sekali orang-orang yang berpikir secara sisi negatif. Kenapa dia berpikir negatif? Ini sebenarnya kuncinya satu, dia nggak mau baca. Kenapa dia nggak mau baca? Dengan alasan nggak semua orang otaknya encer, nggak semua orang otaknya pintar. Justru itu, kalau nggak pintar, kalau nggak otaknya encer itu belajar, itu ya baca gitu. Jangan pernah teman-teman itu mempercayai 100% apa yang saya katakan. Jangan pernah teman-teman mempercayai 100% apa yang YouTuber, influencer katakan. Karena saya bergerak di YouTube secara konsisten sejak tahun 2020 sampai 2024 lah anggap aja. Saya tuh ngajarin teori fotografi murni. Baik dari kayak fotografi, ini memotret dengan handphone, kemudian e-book saya jualan foto dengan Shutterstock, dan Shutterstock ini bentuknya e-book. Ada juga video course. Ada juga sekarang Phototube. Phototube itu adalah kursus fotografi murni. Itu selama 12 bulan. Bayarnya cuma 50.000 sebulan. Jadi teman-teman kayak setahun tuh cuma bayar 600.000. Nah, selama 4 tahun nih saya berjibaku di dunia konten di YouTube ini masih ada konten kreator yang ngajarin nyolong karya di Google, nyolong karya di sebuah platform, kemudian dijual. Bayangin ya, saya yang hidup benar-benar 15 tahun dari dunia fotografi, 12 tahun di wedding, 5 tahun anggap aja mungkin di dunia konten, memasuki tahun ke-7 di dunia microstock. Itu saya sharing ilmu saya share bagaimana saya berjualan foto di internet. Ini masih ada konten kreator lain yang jumlah subscribernya, teman-teman dengarkan ya, subscriber YouTube saya sekarang 49.000. Per hari ini saya bikin November 2024 itu 49.000. Ada YouTuber yang subscribernya sudah di atas 100.000. Artinya kan dia lebih hebat dari saya ya, dalam tanda kutip ya. Ini ngajarin caranya nyolong karya. Kemudian karyanya orang lain dicolong, dicomot, dijual atas nama dia. Ini konyol nggak? Nah, maka dari itu, perubahan mindset ini yang sangat penting ketika teman-teman mau berbisnis di dunia internet marketing seperti yang saya lakukan. Maka kalau sampai ada satu statement dari siapapun akunnya, saya sengaja nggak pernah menyembunyikan nama akun dan lain sebagainya. Ini sekarang belak-belakan aja lah. Kalau misalnya salah ya saya harus tahu, ini siapa yang salah, saya harus edukasi kepada dia atau kepada teman-teman semua bahwa saya sangat yakin bahwa Shutterstock itu tidak akan melakukan perbuatan yang konyol seperti yang dia katakan ini.
karya kita dijual kemudian secara ilegal dengan alasan artefak segala macam. Yang ada semacam itu, yang bikin scam semacam itu cuma di negara kita Indonesia. Tapi tidak dengan company yang sudah worldwide. Apalagi Shutterstock itu sudah listing di bursa saham Amerika. Teman-teman tuh bisa beli sahamnya. Sama kayak teman-teman beli saham Bank Mandiri, itu BMRI. Teman-teman bisa beli saham Adaro, ADRO. Teman-teman bisa beli saham BRI, BBRI. Shutterstock itu, teman-teman bisa beli sahamnya. Kok perusahaan sampai kayak begitu, sudah IPO ya? IPO tuh sudah terdaftar lah di bursa saham ya. Kok dia melakukan sebuah scam, maling, korupsi, itu habis guys. Maka berkali-kali saya bilang, kalau teman-teman mau membaca, teman-teman pasti paham. Kalau teman-teman yang beragama muslim, atau mungkin teman-teman tidak beragama non-muslim ya, saya kasih tahu ya. Kita bicara tahun 600 Masehi ketika yang namanya Nabi Muhammad itu ketemu sama malaikat. Itu malaikat itu cuma bilang, wahai Muhammad, ikro. Ikro itu artinya bacalah. Nabi Muhammad itu diceritakan sebagai seorang pemuda yang buta huruf. Buta huruf aja sama malaikat, ikro, dia bilang begitu. Itu seberapa takutnya Nabi Muhammad itu. Nah, ketika 1500 tahun yang lalu, pemimpin umat Islam atau pemimpin atau siapapun lah, teman-teman anggaplah Muhammad itu orang biasa gitu. Yang buta huruf aja disuruh ikro. Maka kalau teman-teman yang sekarang otaknya nggak encer, nggak gampang paham, jangan gampang langsung percaya sama orang-orang, bahkan sama seperti saya. Jangan. Teman-teman baca. Jadi teman-teman masuk ke websitenya shutterstock.com, baca guys. Disitulah informasi yang sebenarnya. Sekarang saya kasih teori sangat sederhana. Ini saya ngomong dulu dari teori fotografi murnia ya. Kalau yang disayangkan sama akun YouTube ini, saya nggak tahu Mas atau Mbak, ini namanya Pengelana Dunia. Ini kan dia ada blur. Blur itu adalah sebuah lens effect, di mana blur itu kaitannya dengan diafragma. Diafragma itu kalau di mata, itu kayak pupil mata. Kalau teman-teman ngelihat mata, itu ada yang kayak ngut di mata, bola mata. Itu namanya pupil. Itulah yang menandakan manusia ini hidup atau enggak. Maka ketika orang tuh sekarat itu kan suka dibuka matanya gini. Itu dilihat, pupilnya masih gerak enggak? Kalau pupilnya masih gerak, manusianya masih hidup. Itu secara dunia medikal sederhana yang saya ketahui. Nah, pupil itu kalau misalnya di lensa, itu namanya diafragma. Atau dalam bahasa Inggrisnya namanya aperture. Aperture tulisannya. Nah, kalau aperture-nya itu besar, nih ya, tak kasih tahu ya, diafragma besar itu bukan angkanya yang besar ya. Diafragma besar itu angkanya kecil. Saya kasih tahu, jadi teman-teman nggak usah ngeyel ini. Ini kalau misalnya teman-teman buka lensa, grek gitu ya, itu misalnya di setting di 1,4, itu bukannya besar sekali. 2,8 mungkin masih segini. Rata-rata lensa itu 3,5 sampai 4,6, itu kurang lebih misalnya segini kecil lagi. Tapi yang namanya diafragma 13, 18, 11, 22, itu kecil sekali. Nah ini makanya teman-teman kalau misalnya, apalagi kemarin ada yang anak muda tuh, pernah kasih komentar saya di Instagram. Bukan mas, jangan bodoh gitu mas jadi content creator, jangan goblok-goblokin kita. Diafragma 22 itu diafragma yang besar. Saya bilang bodoh ya bodoh aja. Kalau bodoh tuh ya jangan dipakai sendiri. Bodoh tuh mau disebar biar bodohnya tuh nggak terlalu masuk ke otak kita semua gitu loh. Jadi F22, diafragma 22 itu tuh angkanya besar tapi diafragmanya kecil. Begitu juga sebaliknya, ketika teman-teman pakai f2,8 atau kayak lensa fix lens saya nih, punyanya Canon EOS M22mm, itu f-nya bisa 2,0. Itu gede banget, guys. Makanya fotonya bisa blur. Maka kalau teman-teman fotonya nggak mau blur, foto tuh gini. Ini gini ya. Teman-teman ngelihat saya. Ini saya adalah objek utama. Belakangnya tembok saya, ini adalah background. Kalau teman-teman mau muka saya jelas, background-nya jelas, pakai diafragma yang kecil. Berapa settingnya? Settingnya tuh antara F11, F13, F8. Itu muka sama background tajam semua. Apalagi teman-teman pakai diafragma 22. Saya kalau pada waktu motret landscape, itu diafragmanya udah di atas 11, 13, 18, 22. Kenapa? Karena saya pengen ujung gunung sebelah kiri sama ujung gunung sebelah kanan. Ini semuanya tajam. Bahkan setiap pohon rumputnya tajam semua. Itu harus pakai diafragma kecil. Nah, maka kalau teman-teman terus bilang, orang saya nggak lihat ini ada blur kok.
Kok dianggap blur sama Shutterstock? Guys, kalau bisnis di Shutterstock sama internet marketing itu jangan pakai perasaan, guys. Ini kuratornya ada dua, manusia sama AI. Nah, kalau AI, itu buat teman-teman misalnya nih punya satu frame begini. Kita ngomongin Shutterstock sekarang ya. Kok ternyata yang lain ini semuanya gambarnya pemandangan, semua gunungnya bagus. Tapi ternyata di bagian rumput depan sini ada Indomie bungkusnya. Ini kecil banget. Mata manusia nggak bisa lihat, tapi mata AI bisa lihat. Kalau teman-teman submit foto tersebut di bidang komersial, tak jamin ditolak. Maka terus kalau misalnya teman-teman dianggap fotonya blur, jangan baper guys. Saya 15 tahun hidup dari motret tuh ketika sama Shutterstock ditolak, saya awalnya juga kok ditolak tuh. Tapi dalam bahasa Jawa, ini mungkin teman-teman ada yang paham ya. Saya ngomong sama teman saya dibilang gini, Bim, rasa kakean ngeyel, rasa kakean cangkem, kowe nek ditolak karo Shutterstock, modar wae gitu. Pelajari opo sing marake kowe salah gitu. Jadi dia bilang begini, kalau saya ditolak dengan karya saya ditolak sama Shutterstock, jangan bawa perasaan. Ini bisnis pakai IT, sistem IT. Jadi kalau dia nolak, pasti ada sesuatu yang salah. Maka kalau teman-teman dianggap blur, itu belum tentu background-nya blur, tapi bisa jadi teman-teman fokus utamanya yang salah. Maka satu, jangan bawa perasaan. Lalu yang kedua nih sekarang. Ini yang disebut adalah ada artefak. Artefak itu bisa jadi karena dua macam. Satu, sensornya yang jelek, atau sensor kamera atau handphonenya kekecilan. Bisa jadi nuwun sewu, sebelumnya saya minta maaf. Mungkin handphone teman-teman sensornya jelek, handphonenya jelek, atau mungkin sudah tidak kuat karena usia pemakaian. Handphone saya pernah pakai handphone Samsung, itu pertama kali masih oke, tapi lama-lama pemakaian, ini handphone saya murahan ya, handphone saya cuma 1 jutaan Samsung. Itu lama-kelamaan tahun keempat, itu fotonya udah, saya motret pasti ketolak artefaks. Mungkin saya yang salah ya, mungkin saya yang nggak bisa settingnya, bisa jadi terjadi. Tapi kalau misalnya artefaks teman-teman juga salah, selain sensor, ini ada kemungkinan teman-teman editingnya terlalu lebay. Jadi, bukan yang sharp and clear, tapi teman-teman terlalu saturation-nya terlalu tinggi, dehaze-nya terlalu tinggi, kemudian shadow-nya mungkin terlalu rendah. Jadi kalau foto itu di zoom, ini kalau di dunia fotografi zaman dulu, ini di sini ini ada kayak garis-garis biru ini loh guys. Nah, ini yang menyebabkan teman-teman salah satunya ditolak karena artefaks. Oke. Maka solusinya pakai gears yang mumpuni. Kita nggak usah bicara gears yang mahal-mahal. Teman-teman bisa pakai kayak iPhone saya, iPhone X ini harganya sekarang mungkin sekitar 3-4 jutaan. Kalau teman-teman kepengen pakai kamera, teman-teman beli kamera kayak yang saya pakai, namanya Canon EOS M10, harganya cuma 2 jutaan sudah termasuk lensa. Jadi, sesuaikan dengan budget teman-teman. Handphone 2 jutaan bagus nggak? Bagus. Tapi kalau handphonenya di bawah 800.000, saya tidak menyarankan. Sudah teman-teman ngevlog, nge-YouTube aja malah nggak apa-apa ya. Lalu sekarang yang ketiga, ini masalah noise. Nah, noise, saya aja matanya ini juga nggak bisa ngelihat foto saya ada noise-nya apa enggak. Karena yang lihat ini sudah sistem AI, matanya mata AI. Kalau teman-teman suka nonton Fast Furious, ini matanya pakai God's Eye. Jadi udah pakai software, sudah pakai komputer. Nah, saya itu sudah mencoba berulang kali. Noise ini, problemnya itu sepengalaman saya ada dua. Satu adalah penentuan ISO. Oke, ISO adalah kepekaan si devices terhadap cahaya. Lalu yang kedua, lighting-nya jelek. Oke, sekarang teori yang pertama. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ditolak karena noise, ISO-nya rendah. ISO rendah itu 100, 200, mentok 400. Tapi kalau teman-teman motret ISO-nya sampai 1600, 3200, 6400, pastikan kameranya teman-teman harganya double digit, minimum 10 juta. Ada sih yang di bawah itu saya juga masih bisa motret tanpa kamera yang harganya 10 jutaan juga masih bisa. Tapi banyak adjustment, di mana belum tentu teman-teman yang tidak tahu dunia fotografi bisa mengeksekusi seperti saya, yang sudah 15 tahun motret. Maka gampangannya gini, kalau teman-teman motret pakai kamera, saya nggak mau noise. ISO-nya antara 50, 100, 200, mentok di 400. Tolong jangan dibantah dulu. Ya, karena belum tentu teman-teman punya gears yang harganya double digit. Oke? Lalu, solusi yang kedua tentang lighting. Kalau teman-teman motret, ini kan teman-teman bisa ngeliat nih, saya nge-YouTube kan di dalam kamar. Ini area sini terang, tapi teman-teman bisa lihat nggak ada vignette di sini.
itu artinya cahayanya kurang. Maka motretnya jangan di dalam kamar seperti saya, motretnya di teras. Atau pakai golden hour, jam 7 sampai jam 9 pagi, atau sore hari jam 4 sampai setengah 6 sore kalau waktu Indonesia Barat. Kalau waktu Indonesia Timur, Wita, kita tuh soalnya di Bali jam 6:04 masih terang benderang. Oke? Jadi tadi noise itu ada dua solusinya. Satu ISO-nya, yang kedua lighting-nya. Kita coba lanjut lagi ya. Kalau teman-teman baru pertama kali berkecimpung di dunia microstock, saya tahu teman-teman pasti pengen punya penghasilan kayak saya. Saya lagi nunggu kereta di Gambir, saya foto dengan komposisi tertentu, kemudian cekrek laku 10 sen. Kemudian saya lagi nungguin istri saya lahiran. Kalau di rumah sakit ini ada namanya emergency button. Ini ada yang laku $3, ada yang laku $5, tapi kemarin kebetulan lakunya kalau nggak salah sekitar 10 atau 12 sen. Laku, alhamdulillah saya syukuri. Jadi, kadang kita nih yang tahu dunia fotografi mungkin lebih cepat bisa beradaptasi di dunia Microsoft ketimbang teman-teman yang tidak tahu dunia fotografi. Maka solusinya gini, bagaimana ketika teman-teman itu nol, nggak ngerti dunia fotografi, tapi kepengen jualan foto di Shutterstock? Satu, yang pertama mindset-nya bener dulu, karena teman-teman kerja sama digital company. Mindset bener itu, seperti tadi saya bilang di depan, jangan kayak kebanyakan orang Indonesia yang ketika disalah-salahin justru berpikir negatif, justru nyalah-nyalahin daripada cari solusi, lebih baik nyalah-nyalahin keadaan. Itu mentality kebanyakan orang Indonesia. Jangan kayak mereka. Kalau teman-teman kepengen belajar, satu mindset dulu. Bagaimana cara membetulkan mindset? Iqra. Baca dulu. Bacanya di mana? Jangan baca di YouTube. Bacanya di shutterstock.com. Teman-teman mau mempelajari tentang YouTube, jangan serta-merta langsung dari influencer. Teman-teman baca rules, term and condition-nya dari YouTube apa, dari Google apa, semuanya dibaca. Text form harus numpuk nggak? Ditumpuk. Kalau nggak ditumpuk fatal, guys. Oke? Setelah mindset-nya teman-teman betulkan, yang kedua, belajar motret dengan cara auto. Nggak usah setting diafragma, aperture, ISO, nggak usah. Auto aja. Auto aja sudah approve, sudah terjual. Itu foto-foto saya di Shutterstock. Oke. Tadi belajar fotografi dengan sistem motretnya dengan sistem auto. Yang ketiga, teman-teman, itu kalau mau motret komposisinya yang baik. Komposisi yang baik itu bisa menjadikan foto tadi cuman emergency button saja, tapi karena komposisinya bagus, ada diagonalnya, fotonya jadi bagus, approve, dan terjual. Lalu yang keempat, yang berikutnya, kalau misalnya teman-teman baru di dunia fotografi, pelajari juga fotografi murni. Teori fotografi murni itu adalah teori mempelajari bagaimana cara memotret baik dan benar. Sekarang ada dua cara, kalau teman-teman suka dengan apa yang saya jelaskan di sini. Sekarang kita ngomong yang gratis dulu. Yang gratis dulu, teman-teman tinggal follow Instagram saya, teman-teman tinggal subscribe channel YouTube saya, itu semua kontennya gratis. Oke, gratis itu nyaman banget. Teman-teman cuma nonton dari awal sampai akhir. Khusus di YouTube, kalau teman-teman nonton dari awal sampai akhir, saya sudah dapat AdSense. Saya sudah terima kasih teman-teman nonton dari awal sampai akhir. Ini gratis, teman-teman tinggal beli kuota internetnya aja. Tapi kalau teman-teman kepengen berbayar, kepengen lebih detail, komprehensif, tertata, karena kan nggak semua orang mau nontonin video saya yang pertama sampai video saya ke yang ke-750, kan nggak semua orang punya waktu. Teman-teman bisa download ebook Phonegraphy. Motret pakai smartphone. Gimana caranya komposisinya, gimana aturnya, horizontal apa portrait, apa keduanya, itu semuanya ada saya jelaskan. Tentang menjualkan foto di dunia Shutterstock. Nggak punya waktu nonton YouTube, teman-teman tinggal download ebook jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Oh, saya nggak suka membaca, saya sukanya nonton video. Ada e-course-nya, video course-nya. Itu sekitar beberapa belas video, itu rekaman saya real time shooting. Oh, teman-teman masih merasa, kalau sekali beli kok 150.000, 250.000 masih terlalu mahal. Teman-teman join Phototube. Phototube itu adalah semacam kuliah fotografi 1 tahun, di mana setiap minggu saya update materinya bertahap. Kalau sudah 1 tahun ini bertahap. Teman-teman nggak bisa saya jejelin semua teori fotografi, pecah kepalanya. Ini setiap minggu 1 kali. Jadi anggaplah sebulan itu bisa 3-4 kali materi. Nanti di bulan ke-10 ada hunting bersama,
di bulan ke-12 ada pameran di Yogyakarta. Jadi fotonya teman-teman yang paling bagus-bagus, saya cetak, saya pamerkan. Biayanya berapa? Cuma Rp50.000 per bulan. Bulan ke-1 ikut, bulan kedua itu, bulan ketiga teman-teman, wah saya udah nggak punya duit lagi. Bisa loh ya, teman-teman nggak punya duit 50.000 sebulan. Saya pernah mengalaminya. Ya sudah, tinggalkan. Teman-teman sign out. Nggak usah berlangganan lagi. Oh teman-teman masih mau ikut setahun? Setahun 600.000 guys. Terserah teman-teman mau nonton di YouTube saya boleh, mau ikut e-course saya boleh, silahkan. Tapi teman-teman pelajari fotografi murninya. Fotografi murni itu kayak tadi. Ditolak karena blur, artefak noise. Jangan nyalain keadaan. Itu yang salah kita sebagai fotografernya. Saya aja yang 15 tahun motret masih ditolak 3 hal itu. Bahkan saya, ini ada penolakan baru di Shutterstock. Quality standarnya kurang. Bayangin, saya yang 15 tahun motret ditolak karena quality standarnya tidak memadai. Itu kalau saya pakai perasaan, saya sakit hati. Tapi karena saya belajar pakai logika, saya ikro, saya baca, oh ternyata komposisinya salah. Ternyata ada spek, kalau spek nggak mungkin sih, karena peralatan saya mumpuni, walaupun murahan tapi mumpuni. Biasanya lebih ke arah komposisi, kemudian kayak secara semiotika itu sudut pandang berpikir komunikasi visual ya. Oh ini kurang tepat, posisinya bukan di sini. Nah itu saya pelajari. Jadi saya aja membaca. Apalagi teman-teman yang tidak pernah hidup selama 15 tahun kayak saya dari dunia fotografi. Jadi gitu ya. Semua link pembelajaran tadi semuanya ada di bawah, di description. Peralatan-peralatan saya sederhana tapi powerful kayak Canon EOS M10 itu harganya cuma 2 juta sudah sama lensa. Itu semua listnya ada di bawah. Peralatan di description di bawah adalah peralatan yang saya pakai sendiri. Jadi, saya pakai, saya tes lebih dari 4 tahun. Kamera EOS mirrorless M series itu sudah sejak 2014 saya beli. Kecolong 2020 saya beli lagi M10. Lensa juga saya sudah pakai lama. Artinya lensa kayak lensa fix 22 mm itu saya sudah pakai sejak 2014 sampai sekarang berarti 2000 sudah 10 tahun. Jadi begitu teman-teman semua. Jadi sekali lagi pergunakan logika mindsetnya yang benar. Lalu membaca. Ikro. Baca di shutterstock.com. Teman-teman yang pengen jadi konten kreator, baca di YouTube. Jadi sekali lagi, walaupun saya konten kreator, saya senang teman-teman nonton saya dapat AdSense. Tapi jangan pernah percaya 100% sama saya ataupun influencer dan konten kreator yang lain. Teman-teman pakai logika dan hati nurani. Kalau misalnya suatu ketika saya bilang begini, teman-teman semua, cara praktis untuk berjualan foto di Shutterstock adalah nyolong di websitenya X, kemudian di-download, dibeli saja, lalu kita jual di website kita. Teman-teman pakai logika. Nyolong itu benar nggak? Kalau nyolong itu salah, ya jangan diikuti. Nyolong berarti korupsi. Itulah yang terjadi di negara kita. Kalau korupsi itu tidak dibetulkan, maka ya nyolong-nyolong kayak gini menjadi sebuah habit di negara kita. Maka jangan sampai kita melawan hal seperti itu. Teman-teman jangan percaya sama konten creator atau influencer seperti itu. Teman-teman ngajarin kalau ada konten creator yang kok belajarnya susah, berdarah-darah, justru itu yang benar. Karena nggak ada sesuatu yang shortcut cepet banget, instan tuh nggak ada. Percaya sama saya. Mudah-mudahan gitu, video ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan mas atau mbak yang punya akun tadi, mindsetnya berubah. Jadi daripada nyalahin keadaan, nyalahin sesuatu yang bahkan Shutterstock aja disalah-salahin, dicurigai, belajar dulu, ikro dulu, baca dulu, kemudian kita ngosongin pikiran, biar otaknya ini bisa menyerap ilmu. Jadi kalau kayak gelas gitu, gelasnya dikosongin dulu biar dapat ilmunya, kemudian kita praktekkan lagi dunia fotografinya. Mudah-mudahan bermanfaat, sampai ketemu di video berikutnya.